Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Story Radio FM. Radionya pecinta cerita mistis. Di sini saya menceritakan berbagai cerita mistis langsung dari narasumbernya. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja dengarkan ceritanya. Sore itu, sebuah truk melaju dengan cepat. Si supir tampak kesulitan berusaha mengendalikan truk yang menjadi liar. Truk itu mengalami masalah pada pedal gasnya. Saat melaju pada gigi 4 dengan kecepatan 80 km per jam, pedal gas tidak kembali ke posisi semula. Hingga di sebuah belokan ke arah kiri yang merupakan jalan menurun, seharusnya truk melambatkan kecepatannya, namun tidak bisa. Truk malah menghantam telak sebuah mobil Avanza yang datang dari arah berlawanan. Supir truk bermaksud menghindari kendaraan di depannya dan menghindari sebuah warung nasi di sisi kiri jalan-jalan yang sedang ramai. Avanza yang ukurannya tidak seberapa dibanding truk itu tentu saja hancur bagian depannya, bahkan terseret beberapa meter. Penumpang dalam Avanza itu tewas seketika. Ternyata di belakang Avanza itu ada pengendara motor Revo yang naas. Seorang remaja laki-laki berusia 20 tahunan. Ia ikut terseret bersama motornya di kolong mobil Avanza. Dia bernama Tio. Sudah seminggu lebih dia berada di kota Malang. Ia sedang liburan kuliah. Sebenarnya keluarganya juga baru sekitar 7 bulan berada di kota Malang, karena ayahnya adalah seorang tentara yang sedang ditugaskan di kota Malang. Sebelumnya mereka tinggal di kota Semarang. Ketika keluarganya pindah ke rumah dinas, Tio tidak turut serta dikarenakan kuliah di Semarang. Pada liburan itu, Tio mengajak serta teman kuliahnya yang bernama Dios. Mereka mengisi hari-harinya selama berlibur dengan berjalan-jalan mengendarai mobil Yarisnya berkeliling wilayah Malang dan sekitarnya, sekedar menyegarkan mata dan melihat-lihat suasana baru. Rute jalan-jalan kali ini sedikit keluar kota Malang, sebut saja wilayah KP, yang mana sore itu terjadi kecelakaan. Posisi mobil Tio pada detik-detik menjelang kejadian adalah persis di belakang truk yang menabrak. Melihat langsung dengan mata kepala sendiri saat berlangsung kejadian membuatnya menepikan mobil. Didorong pula karena rasa penasaran memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Terlihat orang-orang berkerumun mengitari Avanza. Tio dan Dios juga turut menghampirinya. Mereka menyaksikan pemandangan yang sangat mengenaskan. Pengendara dan rekannya terjepit dashboard mobil. Sekujur tubuh korban tampak basah dengan noda darah segar. Pecahan beling dan bagian-bagian entah dari Avanza atau truk terlihat berserak di sekitar tempat kejadian. Beberapa orang lainnya mengamankan si supir truk. Di kolong Avanza itu terlihat motor, namun entah di mana pengendaranya. Lalu ada seorang bapak-bapak menegur Tio. Mas, yang bawa mobil Yaris itu ya?" Katanya bapak itu sambil menunjuk ke arah mobil Tio. "Iya pak, kenapa? Masnya nggak kenapa-napa?" "Saya nggak kenapa-napa pak." "Mas bisa minta tolong mas," lanjut si bapak. "Iya pak, ada apa? Ada korban lagi sebenarnya naik motor. Kondisi udah gawat kelihatannya mas, harus buru-buru dibawa ke rumah sakit." "Nunggu ambulan lama, bisa diantar sama masnya?" Tio sejenak terdiam terpaku atas permintaan si bapak. Lalu ia menatap ke arah Dios. Dios memberi kode menggeleng tanda tidak setuju. Sebenarnya Tio juga merasa ragu jika harus membawa korban kecelakaan ke dalam mobilnya. Namun di sisi lain ia ingin juga membantu. Akhirnya Tio mengiyakan permintaan si bapak. "Ayo bawa korban ke mobil Yaris mas ini," teriak si bapak kepada orang-orang yang ada di lokasi. "Serius kamu yo? Bakal panjang urusannya loh," kata Dios. "Abis gimana bro? Kasihan juga kan?"
Akhirnya korban kecelakaan yaitu pengendara motor sudah di dalam mobil Yaris Tio dan berada di kursi belakang. Si bapak tadi dan seorang lagi turut juga mengantarkan. "Di mana rumah sakit terdekat di sini, Pak?" tanya Tio. "Ke rumah sakit PH, Mas. Saya tunjukin jalannya." Selama di perjalanan, si korban terus mengerang kesakitan. "Aduh, sakit, sakit, sakit." "Sabar ya Mas, sebentar lagi sampai rumah sakit," hibur si bapak kepada si korban. Rumah sakit yang dimaksud memang tidak seberapa jauh dari lokasi. Namun di perjalanan si korban sudah tidak mengerang dan tidak bergerak lagi. Saat tiba di UGD, ternyata korban telah meninggal di perjalanan. Di parkiran mobil saat hendak pulang, Tio melongo ke kursi belakang mobilnya. Ada noda merah, dugaan Tio dan Dios itu adalah darah si korban karena tercium bau anyir. Di samping itu juga terlihat sedikit ada cairan putih kental yang berada di dekat darah itu. "Itu cairan apa ya?" tanya Tio kepada Dios. "Mbah aku, cairan otak kayaknya. Ih, makanya kataku juga jangan diangkut." "Loh piye toh, aku juga ndak nyangka bakal gini loh. Tak kira korbannya ndak sekarat, ya mosok aku nolak dimintai tolong. Kamu juga kalau di posisiku pasti bingung juga loh," sergah Tio. "Baune jadi anyir yuk mobilmu. Gawa ning cucian mobil sik," saran si Dios. Tio pun setuju dengan usul temannya. Ia langsung mencari tempat pencucian mobil. Sampai di tempat pencucian mobil, Tio meminta kepada petugas yang mencuci agar bagian kursi belakang dicuci dengan banyak sabun serta pewangi. Selesai mencuci mobil, Tio dan Dios pun bersiap kembali pulang ke rumah keluarga Tio. Mereka bersyukur bau anyirnya telah berganti wangi aroma jeruk sintetik dari tempat pencucian mobil. Setibanya di rumah, Tio menceritakan semua kejadian itu ke keluarganya. Mendengar cerita Tio, ibunya pun sangat khawatir. Namun Tio meyakinkan bahwa dirinya baik-baik saja. Sejak kejadian kecelakaan itu, Tio jadi enggan berjalan-jalan sore mengitari kota Malang. Lagi pula, sehari lagi ia mesti kembali ke Semarang karena perkuliahannya akan segera berlangsung. Hari kepulangan pun tiba. Dengan mengendarai mobil Yarisnya, Tio berangkat dari Malang pukul 4 sore. Sengaja ia berangkat sore dengan pertimbangan lebih santai. Juga sesampainya di Semarang nanti pasti sudah malam, ia pun bisa langsung istirahat tidur. Di tengah perjalanan, waktu menunjukkan pukul 8 malam. Tio mengendarai mobil dengan kecepatan sedang sambil mendengarkan musik. Sedangkan Dios tidur di kursi sebelahnya. Tiba-tiba, hidung Tio mencium sesuatu yang ia kenali beberapa hari terakhir. Yos, bangun sek," sergah Tio kepada Dios. "Opo, minta ganti nyupir," jawab Tio yang masih mengantuk. "Enggak, kamu nyium sesuatu ndak?" Dios terlihat mengendus-ngendus mencoba menangkap bau yang dimaksud Tio. "Loh, iki kalau ndak salah ambune." Tio dan Dios saling bertatapan. Tidak salah. Mereka berdua mencium bau anyir darah. Bau yang hanya beberapa hari lalu mereka cium karena mengangkut korban kecelakaan yang akhirnya meninggal di dalam mobil Tio. Hari berikutnya saat di Semarang, Tio mengendarai Yarisnya, bau anyir darah menyeruak seisi dalam mobil. Tio merasa stres dengan kondisi tersebut. Dia sudah mencoba menaburkan bubuk kopi yang konon bisa menghilangkan bebauan tidak sedap. Tetap saja bau anyir darah tidak mau pergi. Sampai-sampai ia bela-belain mengganti jok mobilnya sekaligus karpet bagian belakang. Tapi tetap saja bau anyir darah tercium. Anehnya, bau anyir darah itu hanya tercium santer jika hari menjelang maghrib sampai sepanjang malam hari. Akhirnya Tio memilih tidak menggunakan mobilnya apabila hari sudah menjelang malam. Nyalinya pun menjadi ciut.
Saat pulang kuliah pun biasanya ia tenang-tenang saja jika harus pulang malam karena ada jadwal kuliah malam atau lanjut nongkrong bersama teman-temannya. Dikarenakan keadaan itu, ia jadi selalu segera meninggalkan kampus agar tiba di rumah sebelum waktu maghrib. Meski mengendarai mobilnya saat hari masih terang pun hatinya tidak tenang. Kerap merasa was-was dikarenakan baunya masih tercium walaupun tidak sesantar malam hari. Hingga suatu waktu saat Tio membawa mobil ke kampus, teman dekatnya yang bernama Lala yang sebenarnya diam-diam ia taksir memintanya untuk mengantarnya ke mall karena ada barang yang ingin dia beli. Tentu saja Tio tidak bisa menolaknya. Singkat cerita, hari pun sudah sore. Tio melirik jam tangannya yang sudah menunjukkan pukul 5 sore. Kalau tidak pakai acara muter-muter jam 3 mungkin sudah selesai. "Tio, kamu mau kan sekalian antar aku pulang ke rumah?" pintanya si Lala dengan nada manja. Mau, jawab Tio sambil tersenyum. Tapi dalam hatinya berkata, "Mampus aku, pulang bakal kemalaman ini." Tidak terasa waktu pun sudah maghrib saat Tio mengantar Lala pulang ke rumahnya. "Mau mampir dulu ke rumahku?" tanya Lala. "Nanti aja lah, lain kali," jawab Tio yang beralasan. "Oh gitu, ya udah makasih ya, sampai ketemu besok di kampus." Tio langsung tancap gas, perasaannya tidak enak. Pukul 7 malam ia masih di jalan. Sebentar lagi sampai rumah. Demikian ia mensugesti dirinya. Dan baru saja dia berpikir demikian, bau yang dia sangat tidak harapkan akhirnya tercium juga. Ya ampun, jangan, tolong," jeritnya dalam hati. Ia lalu memilih-milih lagu kesukaannya pada tip mobilnya, yang ia bisa nyanyikan demi mengalihkan rasa takutnya. Sebenarnya sedari tadi pun ia menyetel radio, hanya saja lagu-lagu yang diudarakan oleh stasiun radionya acak dan kurang akrab di telinganya. Pada lagu pilihannya ia membesarkan volumenya kemudian ikut bernyanyi kecil. Sia-sia, pikirannya tidak teralih, bau anyir darah tetap santer tercium seolah ada cipratan darah yang menempel di ujung hidungnya. Lalu di antara utayan lagu ia mendengar suara lain. Kepalanya dimiring-miringkan untuk memperjelas suara apa itu dan berasal dari mana. Pikiran Tio takut, ia bingung akan sumber suara itu. Apakah dari lagu yang sedang diputar atau dari sumber lainnya? Lalu ia mengecilkan volume tip mobilnya. Terdengarlah jelas suara seseorang sedang mengerang dari kursi belakang mobilnya. "Aduh, sakit. Tio pun sangat terkejut, jantung berdegup keras, kemudian dia melirik spion tengah dalam mobil. Ia tak percaya dengan apa yang kedua matanya tangkap. Ada seseorang yang duduk di kursi belakang mobilnya. Ia yakin sedari tadi pulang dari mall tidak seorang pun yang menebeng diam-diam. Hanya dia dan Lala. Sampai dia mengantar Lala ke depan rumahnya, tinggal dia seorang diri di dalam mobil. Terlihat di kepala orang itu banyak sekali darah yang keluar mengucur. Tio pun ketakutan setengah mati, namun ia berusaha mengendalikan diri agar tidak celaka. Sebenarnya ia ingin segera menepi dan pergi kabur meninggalkan mobilnya begitu saja. Namun mengingat rumah tidak seberapa jauh lagi, ia tetap bertahan melajukan mobilnya. Sampainya di rumah dengan sembarang dia parkirkan mobilnya di depan pagar rumahnya. Lalu masuk ke dalam rumah dengan terbirit-birit. Tio mengabari kejadian yang menimpanya kepada kedua orang tuanya yang berada di Malang. Orang tuanya memintanya agar ia beserta mobilnya ke Malang. Di hari Sabtu pagi, ia ditemani Dios untuk berangkat ke Malang. Akhirnya mereka sampai di Malang menjelang sore. Tio pun menjumpai orang tua dan adiknya yang sudah menunggunya di teras rumah. Ada 2 orang yang Tio tidak kenal bersama mereka. Yang satu dari perawan
tahunan. Seorang lagi bapak-bapak yang berpenampilan laksana pemuka agama, memakai baju koko, mengenakan celana bahan berwarna coklat, dan memakai peci. Di saku baju koko bapak itu tersembul sebagai yang satu dari perawakannya laki-laki berusia sekitar 30 tahunan. Seorang lagi bapak-bapak berpenampilan laksana pemuka agama, memakai baju koko, mengenakan celana bahan berwarna coklat dan memakai peci. Dan bapak itu pun membawa tasbih. Ayahnya memperkenalkan kedua orang itu kepada Tio. Ternyata bapak itu adalah seorang Pak Kiai yang sudah biasa membantu orang dengan masalah gangguan makhluk halus. Sedangkan orang yang satu lagi adalah pengantarnya. Saat memperkenalkan diri, bapak itu menyebut panggilan dirinya adalah Mbah Sastro. Lalu Tio menceritakan semua kejadian-kejadian yang ia alami di Semarang. Jadi persis hari Kamis malam kemarin, Mbah, ada penampakan di belakang mobil saya, terang Tio. Oh alah, yo pantes aku saiki ngeliat ono uang duduk ning mburi mobilmu. Tak kira mau iku koncomu nunggu ning mobil, respon Mbah Sastro. Mendengar paparan Mbah Sastro, wajah Tio dan Dios berubah pias. Yo wes, pada salat maghrib aku tak minta dia supaya mau pulang, kata Mbah Sastro. Setelah menunaikan sholat maghrib, Mbah Sastro minta disediakan air putih segelas besar. Lalu ia duduk bersila. Gelas berisi air itu diletakkan di depannya. Ia membacakan doa-doa yang kemudian ia tiupkan ke dalam airnya. Mbah Sastro lantas menghampiri mobil Tio. Yang lainnya hanya menyaksikan dengan mengambil jarak dari mobil. Mbah Sastro membuka pintu mobil bagian belakang lalu duduk di bangku itu, dan kembali ia terlihat membacakan doa-doa. Pandangan selanjutnya ia seperti sedang bercakap-cakap dengan seseorang. Setelah itu air dalam gelas itu diciprat-cipratkan ke bangku belakang juga ke bagian depan, akhirnya ke seluruh bodi mobil. Sudah nak Tio, aku sudah minta dia pulang baik-baik. Sekarang mobilmu sudah bersih, ndak bakal ada yang ganggu lagi, kata Mbah Sastro. Beneran, Mbah? Insya Allah. Benar saja, semenjak itu saat bau anyir darahnya hilang, tidak tercium sama sekali. Dan meskipun awalnya was-was saat mengendarai mobilnya di malam hari, ternyata bau anyir itu, suara orang mengerang kesakitan dan penampakan juga hilang. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Apabila kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, share, and comment. Nantikan cerita-cerita mistis lainnya hanya di Story Radio FM.